Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyajikan laporan kegiatan praktik pengalaman lapangan pada kantor Bapeda Kabupaten Pati yang beralamat di Jalan Raya Pati Kudus kilometer 3,5 Pati, Jawa Tengah dengan kode pos 59163. Sebelumnya perkenalkan, saya Risma Vera Febrianti, NIM 195221014, Program Studi Akuntansi Syariah. Praktik pengalaman lapangan atau PPL dilakukan pada tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 27 Januari 2022. Penempatannya pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia atau yang biasa disebut sebagai PPM. Nah, berikut adalah bagan dari kantor Bapeda itu sendiri, mulai dari kepala hingga kepala sub bidangnya. Nah, sebelumnya itu apa sih Bapeda itu sendiri? Bapeda merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah atau sekda. Nah, di sini saya akan membahas mengenai rencana anggaran, rencana kerja dan anggaran atau RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Salah satu kegiatan dari RKA adalah pemberian anggaran kepada masing-masing bidang yang ada dalam organisasi pemerintah. Salah satunya di Bapeda ini yaitu bidang PPM. Kemudian tahap rencana anggaran hingga pencairan dana. Yang pertama mulai adanya dana APBD yang tentu di dalamnya berisi mengenai anggaran belanja. Kemudian yang kedua, tim TAPP membagi anggaran kepada masing-masing UPD, salah satunya Bapeda itu sendiri. Yang ketiga, Bapeda memberikan anggaran bagi masing-masing bidang operasionalnya. Kemudian yang keempat, bidang maupun tiap kasubitnya yang menerima anggaran tersebut akan menyusun rencana anggaran berisi belanja dalam 1 tahun melalui aplikasi SIMDA. Yang kelima, melakukan transaksi belanja berdasarkan yang sudah direncanakan dalam aplikasi SIMDA. Kemudian yang keenam, membuat SPC yang di dalamnya ada bukti untuk setiap transaksinya. Bisa berupa nota, faktur, maupun yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, diserahkan kepada bendahara. Nah, SPC ini nanti diserahkan kepada bendahara, baru kemudian dana tersebut bisa dicairkan. Nah, yang perlu kita ketahui ini, dalam kegiatan belanja, dana diperkirakan sesuai kebutuhan dan tentu memiliki batas atau limit. Tahun 2022 ini, APBD Kabupaten Pati dipotong sebagian untuk anggaran pergantian bupati dan pemilu per Agustus mendatang. Kemudian SPC ini bisa dilakukan per 2 maupun 3 bulan sekali. Kemudian yang keempat, akun belanja ini jenisnya berbeda-beda. Nah, disesuaikan berdasarkan akun-akun yang terdapat dalam SIPD. Nah, berikut adalah salah satu contoh rincian belanja yang disesuaikan dengan rencana anggaran di aplikasi SIMDA. Di sini mulai dari ada urusan, unit, subunit organisasi, hingga jumlah dana anggaran itu sendiri. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.